Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tansurullah yansurukum wasabbit aqdamakum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita kembali dihadirkan bulan mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang sedang kita jalankan dalam masa memanen ibadah, memanen pahala ini menjadi maksimal dan optimal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sebagai insan, sebagai manusia senantiasa menghadapi ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada kesenangan. Namun tidak terelak, mesti kita juga akan menghadapi betapa ujian, kesusahan, kesengsaraan, kesedihan hadir di dalam setiap relung kehidupan kita. Namun semua itu merupakan bagian dari sisi-sisi kehidupan manusia. Ada kehadiran kebahagiaan menjadikan seseorang itu terkadang melupakan apa yang menjadikan penderitaan. Namun banyak saudara muslim kita dan kita sendiri terkadang saat menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan, kita kemudian menjadi orang yang tidak terasa memiliki keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan kesempurnaan iman sekaligus kesempurnaan akhlak mengajarkan kepada kita bagaimana kita selaku hamba yang beriman menghadapi begitu mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Demikian juga bagaimana menghadapi begitu berat ujian dan cobaan. Maka salah satu sisi kemuliaan akhlak Nabi yang luar biasa itu dikenal sebagai qanaah. Qanaah ini merupakan satu sisi kemuliaan yang maha luar biasa. Karena di situ ada dua sifat yang luhur yang mungkin tidak setiap orang, setiap insan tidak bisa memiliki dengan kesempurnaan yang dia yakini. Sifat qanaah itu sendiri memang tertulis, terkias di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta rabbuka la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di situ nampak Allah berkata kepada kita semua hamba Allah, la in syakartum. Karena ada dua sisi sifat qanaah yang melekat pada diri setiap hamba Allah. Yang pertama adalah yashkuru li nafsi ilallah. Rasa kemuliaan syukur terhadap apa yang telah dinikmatinya. Maka Allah menyetarakan seseorang yang jauh dari sifat yashkuru li nafsi, bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, menjadi wala in kafartum, menjadi hamba Allah yang ingkar. Dan apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Inna adabi lasyadid. Betapa besar Allah mengancam orang yang tidak memiliki rasa syukur sedikit pun atas nikmat Allah. Mari kita lihat secara kaidah makna dari qanaah ini mengikat dua unsur kebesaran sifat. Yang pertama adalah rasa syukur. Apa maknanya? Orang yang bersyukur kepada Allah yang telah diberikan berlimpah nilai kebaikan kemuliaan,
kemudian dia wujudkan kembali dengan berbagai amal kemuliaan. Itu syukur yang nyata. Kemudian yang kedua adalah sifat sabar. Sabar ini bagian penyempurna nilai qanaah pada diri setiap hamba yang beriman. Artinya apa? Bahwa orang yang senantiasa mendapatkan ujian yang terberat sekalipun, dia akan senantiasa menguatkan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mencoba untuk ikhtiar, mencari jalan keluar, bagaimana ujian itu bisa mereka lewati atau kita lewati dengan begitu indah, dengan begitu manis. Dan yang lebih penting lagi, dua ikatan syukur dan sabar ini akan nampak menjadi kemuliaan manakala kita menjadi hamba yang senantiasa meyakini bahwa kita harus selalu berpikir positif, berpikir baik, atau dalam kaidahnya itu kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang dihadirkan baik itu ujian kemuliaan maupun ujian keberatan dan kepayahan itu bagian dari nilai yang diberikan oleh Allah atas kemuliaan kita, bukan atas kehinaan yang akan ditimpahkan kepada kaum beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sekali apabila kita orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dua sifat qanaah yang melekat, baik syukurnya kuat maupun sabarnya dahsyat. Maka kata Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabat, ajibul mu'min, orang beriman itu sungguh luar biasa, ajib. Ternyata rahasia ajibnya itu pada sifat qanaah, yaitu apa? Orang mukmin itu kalau dikasih banyak kemuliaan, banyak kenikmatan, ya mesti senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara umum manusia, fitrahnya orang kalau diberi nikmat yang besar dan banyak, mesti dia akan kufur. Tapi ajibnya orang muslim, dia tetap bersyukur. Kemudian saat dia didatangkan ujian, didatangkan begitu malah bencana yang membuat dia tersakitkan, terhinakan, tergoncangkan jiwanya, dia tetap saja dengan senyum menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa. Itulah kemuliaan yang dikatakan oleh Nabi, ajibul mu'min. Hadirin rahimakumullah, maka kita mesti mengenang bagaimana langkah, bagaimana karakter manusia muslim yang senantiasa kuat terhadap nilai qanaah. Maka kata Nabi, kita jangan sering-sering melihat orang yang di atas, tapi seringlah kita memandang dan bergaul dengan orang yang di bawah. Karena kata Allah, akan ditakutkan apabila kita sering memandang orang yang di atas, menyebabkan kita kemudian ingkar kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini adalah sebagai standar, sebagai bentuk nilai sisi kemuliaan kita. Kalau kita memang mau kuat syukurnya, dahsyat sabarnya, maka tidak boleh kita kemudian lupa memandang saudara-saudara kita yang di bawah kita. Tentu kita akan semakin besar qanaahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita bisa melihat bagi orang-orang yang sebagian orang, tidak semuanya, ada sebagian orang baik yang mukmin, muslim, senantiasa akan berupaya menuju tangguhnya sebuah nilai qanaah. Maka ada indikasi, ada ciri, ada karakter yang melekat. Selain tadi, selain dia adalah orang yang jangan sekali-kali sering melihat ke atas tapi ke bawah, masih ada. Yang lain adalah bahwa dia senantiasa siap memberikan
sesuatu kepada siapapun, baik keadaan fissarai wad-dara, baik dalam kesusahan, dalam kesempitan, apalagi dalam kelonggaran, orang tersebut dengan mudahnya, dengan senangnya, dengan bangganya, dengan memuliakan diri kepada Allah atas nikmat dan syukurnya itu, dia memberikan sesuatu yang dia miliki, yang ternyata sesuatu itu yang dimiliki dirinya itu menambah kebahagiaan orang lain. Itu yang pertama, siap senantiasa memberikan apa yang kita miliki dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Itu cara menguatkan, mendahsyatkan qanaah. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah itu senantiasa bekerja keras, bekerja kuat, bekerja cerdas, sehingga apa yang kita azamkan, apa yang kita inginkan itu dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin seseorang itu akan bertambah syukur, bertambah sabar, bersifat qanaah yang luar biasa, sementara dia adalah orang yang pemalas, orang yang tidak mau bekerja giat, bekerja keras dalam segala profesi yang kita miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga itu lebih dahsyat lagi, seseorang yang menguatkan dirinya, menangguhkan sifat qanaah pada dirinya, maka dia senantiasa mewujudkan dirinya sebagai hamba di sisi Allah itu nyuwun donga, alias berdoa. Berdoa ini menjadi kekuatan bukti bahwa kita hamba. Kita mengakui Allah segala maha kuasa, segala maha kedahsyatan, segala maha memberi sekalipun. Tapi kita yakin tanpa doa, tanpa upaya kita kemudian berdoa kepada Allah. Namun sebelumnya, sebelum kita berdoa, wujud kerja keras kita pun harus terlihat pada sisi kualitas ibadah. Jadi ibadah dengan doa ini menjadi penyeimbang. Saya ibadah, biar hilang dan semakin kuatnya sifat qanaah, bukan semakin kuatnya sifat sombong dan hilangnya sombong itu, kita nyuwun dumateng Gusti Allah. Itu sebagai bukti kesombongan itu hilang, lahirlah sifat qanaah, rasa syukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kisah menarik terakhir penguat kita tentang qanaah, maka satu hari Aisyah radhiyallahu an ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, saya lihat, saya dengar, dan saya pastikan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sudah tercatat oleh Allah calon penduduk surga. Tapi saya tidak bisa mungkin mengimbangi betapa besar, betapa kuat, betapa semangatnya beliau mendirikan sholat malam. Apa yang menjadi dorongan dan motivasinya?" Maka Aisyah suatu malam bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, saya mendapatkan pertanyaan dari sahabat. Engkau kan manusia mulia, engkau manusia yang sudah dijamin lebet surga. Tapi kenapa sholat malammu tak pernah berhenti dengan waktu yang panjang, dengan sujud yang panjang, dengan ruku yang panjang?" Maka apa jawab Nabi? "Wahai Aisyah, katakan kepada para sahabat, sesungguhnya sholatku malam ini dan setiap malamnya itu sebagai wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih betapa Allah memberikan banyak nikmat." Itu. Maka inilah yang disebut sebagai kekuatan qanaah. Dia meyakini apa yang kita jalankan, Nabi yang jalankan, dan kita akan mencoba meniru apa yang kita contohkan dari Nabi itu, yakin itu bagian dari penguat nilai-nilai qanaah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah pada kesempatan kali ini di bulan mulia ini menambah nilai, spirit dan imun kita
menghadapi hari-hari yang luar biasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Akhirul kalam. Mudah-mudahan apa yang menjadi pesan pada tausiah ini, ingat, kita senantiasa menguatkan nilai-nilai qanaah, mendasyatkan nilai qanaah, sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil di bulan Ramadan kali ini. Alafu minkum, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.